Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan pahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini adalah materi kelas 4 sekolah dasar. Bahasan kita kali ini itu bab 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada sifat-sifat para nabi dan rasul. Dalam Islam ada yang disebut rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Rukun iman merupakan landasan pokok dalam ajaran agama Islam. Iman artinya percaya. Semua muslim wajib mengetahui rukun iman, termasuk kita sebagai pelajar muslim yang baik. Mempelajari rukun iman termasuk ibadah dan akan diberikan balasan baik oleh Allah. Salah satu rukun iman yang akan dibahas kali ini adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas beriman kepada para Rasul-Rasul Allah. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah, Rasul Ulul Azmi, dan perbedaan Nabi dan Rasul. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jumlah Rasul sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Jumlah Nabi dan Rasul yang tercatat dalam Al-Quran dan wajib kita imani, jumlahnya ada 25. Nama-nama Rasul tersebut adalah sebagai berikut: Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihimus salatu wassalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan panutan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hendaknya setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Nabi dan Rasul menjadi teladan bagi umatnya. Rasul-Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah. Mereka memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji, yaitu berupa sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, dan kita sebagai umatnya harus meneladani sifat-sifat tersebut. Tahukah kalian apa sifat-sifat itu? Ayo kita simak bersama-sama. Sifat wajib yang pertama bagi para rasul ialah siddiq, artinya benar dan jujur. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat kizib atau bohong. Para Nabi dan Rasul Allah pasti benar dalam segala perbuatan dan perkataan. Semua perkataan Rasul selalu jujur. Setiap perbuatannya juga benar. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada para rasulnya. Mustahil seorang Rasul Allah bersifat kizib atau berdusta, baik dalam i'tiqadnya, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang artinya, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasul Allah itu. Quran Surah Yasin ayat ke-52. Kedua, sifat yang pasti dimiliki oleh para nabi dan rasul ialah amanah. Artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasul-Rasul Allah berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Sikap dan perilaku para nabi dan rasul tidak pernah melanggar syariat Allah dan tidak mungkin mereka berbuat hal yang tercela. Semua yang diucapkan dan disampaikan para rasul dapat dipercayai kebenarannya. Mustahil seorang rasul pilihan Allah mempunyai sifat khianat, curang, bohong, dan ingkar janji. Oleh karena tugas yang diembannya adalah tugas suci dan mulia, sebagaimana firman Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Quran Surah As-Saff ayat ke-9. Yang ketiga, dari sifat wajib atau yang pasti ada pada setiap rasul ialah sifat tabligh. Artinya menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat kitman, yaitu menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan secara terang-terangan dan sedikit pun tidak ada yang disembunyikan. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyembunyikan. Bila mereka menyembunyikan, maka wahyu Allah tidak akan pernah sampai kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah, "Ma'alar rasuli illal balagh." Artinya, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanah Allah. Surah Al-Maidah ayat ke-99. Sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul yang terakhir atau yang keempat ialah fatanah, artinya cerdas. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat baladah, yaitu bodoh. Semua Rasul Allah cerdas dan pandai dalam menuntun umatnya menuju jalan yang benar. Semua Rasul bersifat cerdas atau bijaksana, sehingga dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyampaikan kepada umatnya dengan baik. Kecerdasan yang dimiliki para rasul juga membuat para rasul dapat mengatasi kesulitan, baik yang menimpa dirinya, keluarga, sahabat, dan umatnya. Sikap-sikap yang dapat kita lakukan untuk meneladani sifat-sifat para rasul sebagai wujud mengimani adanya rasul antara lain sebagai berikut. 1. Jaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku manusia. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pokok yaitu beribadah kepadanya. Kedua, memelihara sifat jujur terhadap siapa saja sebagaimana sikap jujur para rasul. Jujur dalam ucapan berarti mengatakan sebagaimana mestinya, tidak menambah dan tidak pula mengurangi. Ketiga, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan setiap hari. 4. Memiliki etos kerja yang baik, melaksanakan tugas yang dipikulkan pada dirinya dan sesuai kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Misalnya, sebagai siswa, kamu harus rajin belajar. 5. Menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, barulah kepada orang lain. Beriman kepada Rasulullah mempunyai hikmah yang sangat penting bagi kehidupan kita. Beberapa hikmah beriman kepada Rasulullah antara lain sebagai berikut. 1. Dapat rahmat Allah. 2. Sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. 3.
mengajarkan kepada manusia agar dalam hidup dapat selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. 4. Memberikan petunjuk dan suri teladan sehingga akan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. 7. Sebagai prioritas untuk mencapai kebenaran yang hakiki karena mendapat petunjuk dari Allah dan menjadi tahu tentang hakikat diri sendiri, sehingga akan bertambah iman kepada Allah dan Rasul Allah. 8. Kita mengetahui adanya kehidupan sesudah mati. Di antara para nabi dan rasul ada yang tergolong dengan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki kesabaran luar biasa. Tidak ada yang menandingi kesabaran mereka. Jumlah Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kelima nabi tersebut digolongkan ke dalam Rasul Ulul Azmi adalah ujian berat yang diterima mereka. Salah satunya adalah ujian yang diterima Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah hampir 950 tahun, namun hanya mendapat sedikit pengikut. Para Rasul Ulul Azmi pun diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat perahu besar atau bahtera. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar. 3. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. 4. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi artinya orang laki-laki yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dirinya sendiri, atau orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Khidir dan Nabi Syis. Keduanya adalah Nabi Allah, tetapi bukan Rasul. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan umatnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Berikut perbedaan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Nabi memiliki 3 sifat, yaitu sidik, amanah, dan patanah. Sedangkan Nabi memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, patanah, dan tabligh. Seorang Nabi bertugas untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya. Kemudian seorang Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Adapun persamaan Nabi dan Rasul adalah mereka laki-laki mendapatkan wahyu, mengesahkan Allah, bersifat maksum atau terjaga dari perbuatan tercela, makan, minum, berkeluarga, dan bekerja seperti umumnya manusia biasa. Itulah perbedaan dan persamaan mereka. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni'mal maula wa ni'man nasir.